Oke, halo Luna, selamat siang. Halo Kania, selamat siang. Gimana nih tadi perjalanan Luna menuju ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Mungkin kena sedikit macet di jalan tadi. Oke, tadi kena macet di jalan ya sebelum ke sini. Iya bener. Kalau boleh tahu tadi Luna kesininya sendiri kah atau diantar gitu? Aku ini naik ojek kak. Oke, jadi tadi Luna naik ojek ya kesininya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih sama Luna karena sudah bersedia ke ruang konseling ini. Gimana nih kabarnya Luna hari ini? Kalau untuk kabar, mungkin secara fisik aku sehat ya kak. Tapi Iya. kayaknya kalau bisa pikiran aku tuh kayak agak stres gitu lah. Oke, tadi Luna bilang kayak pikiran agak stres gitu. Wah, ini sepertinya menarik sekali untuk kita bahas hari ini gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih ya untuk Luna karena sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Terus juga tadi kena macet juga ya, mungkin ini karena siang juga, terik juga gitu ya. Iya bener kak. Sebelumnya aku pengen memastikan dulu nih untuk tempat duduk Luna gitu, apakah sudah nyaman? Sudah kak, ini sudah nyaman. Oke, sebelum kita memulai nih ya, aku pengen banget ngejelasin sedikit terkait proses konseling ini sama kamu ya Luna. Jadi di dalam konseling ini kita ada beberapa asas yang penting. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu apapun yang Luna ceritakan, yang Luna alami, atau yang mungkin orang lain belum tahu dan Luna sampaikan di sini, itu akan dijaga kerahasiaannya. Dan tidak akan disebarkan ke orang tanpa seizin Luna sendiri gitu ya. Oke. Kemudian itu ada asas keterbukaan yang dimana Luna itu diharapkan bisa menceritakan apa yang Luna rasakan dengan jujur. Seperti tadi yang awal itu aku bertanya gitu kan, Iya. itu udah jujur sayang sekali gitu. Jadi supaya proses konseling kita tuh bisa berjalan dengan baik. Iya gitu. kak. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti tadi Luna datang ke sini tanpa paksaan gitu kan, dengan Luna mau sendiri datang ke sesi konseling ini tuh sudah sangat baik sekali dan memenuhi asas konseling kita. Jadi kalau misalnya nih Luna mengikuti proses ini gitu tanpa paksaan kan, dan kamu bebas untuk melanjutkan atau menghentikan kalau misalnya memang Luna ingin proses konseling kita selesai gitu, atau mungkin Luna merasa tidak nyaman, boleh Luna bilang dengan aku ya untuk dihentikan. Oke, siap kak. Oke, terima kasih ya Luna sudah bersedia sekali lagi. Untuk tujuan dari sesi konseling kita ini, kita akan mencoba memahami apa yang ingin kamu ceritakan gitu, ataupun ingin memahami apa yang sedang kamu alami, baik Iya. akhir-akhir ini maupun mungkin ada overthinking yang membuat Luna datang kemari dan ingin bercerita gitu kan. Terutama hal-hal yang membuat Luna itu merasa tidak nyaman gitu. Lalu kita juga akan mencoba melihatnya bersama-sama supaya Luna juga bisa merasa lebih ringan dan menemukan cara untuk menghadapinya. Oke, kakak. Kalau begitu kita mulai ya. Iya. Tadi kan Luna bilang katanya lagi stres gitu ya. Mm-mm. Itu nggak cuma stres pikiran, apakah tubuh Luna juga merasakan gitu dampak dari stres pikirannya itu? Sebenarnya tuh kalau di fisik aku enggak ya kak. Cuma kadang-kadang kayak ini aja sih, kayak kepalanya kayak rasanya tiba-tiba pusing banget gitu. Terus aku tuh bahkan kadang-kadang kayak ngerasa mual. Oke. Aslamnya naik kali ya. Oke, jadi memang benar sih karena kita pikiran itu kayak mungkin udah sangat over banget gitu ya. Terus juga ditambah mungkin kita capek, kita lelah menjalani hari-hari sampai bahkan asam lambung pun bisa naik. Itu karena pikiran kita ya yang sangat-sangat over mungkin. Bener kak. Oke, jadi bukan cuma fisik juga gitu, tapi pikiran Luna yang merasa lelah gitu ya menghadapi yang mungkin kejadian-kejadian di dalam hidup Luna gitu. Nah biasanya kalau misalnya Luna lagi stres gitu, Luna meluapkannya kemana sih? Aku tuh ini sih kak, kayak aku lagi stres banget kan, aku mending makan. Kayak aku ngiler semua makanan yang aku suka tuh masuk ke mulut aku. Terus juga kadang-kadang aku kayak bisa tidur itu tuh pagi aku tidur, siang aku tidur, dan malam juga aku tidur, kayak tidur terus gitu kak. Bener-bener yang cara itu aja sih ngelampiasinnya.
Kayak cara melampiaskan Luna kalau lagi lelah itu ya. Mm-mm. Pastinya dengan cara makan gitu. Mungkin Iya. tipenya yang seperti itu, dengan cara makan apapun gitu ya. Terus juga dengan beristirahat dan yang tidur terus gitu. Iya itu Kak. Oke, itu banyak sekali sih memang Luna, cerita-cerita mungkin dari teman-temanmu juga. Ada yang seperti itu juga, dan memang mungkin itulah cara mereka tuh berbeda-beda gitu, cara meluapkannya gitu ya. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, hal apa sih yang paling membuat pikiran Luna tuh akhir-akhir ini terasa penuh gitu? Oke, ini aku ceritain dari awal ya Kak. Oke. Jadi aku tuh sehabis liburan semester 3 kemarin kan, aku masuk ke semester 4 ya. Oke ya. Itu ternyata tuh emang aku kena culture shock Kak. Kayak aduh, oh ternyata gini ya di semester 4. Kayak ya ampun Kak, tugas tuh bener-bener yang numpuk. Terus kayak matkul-matkulnya tuh bener-bener yang kayak di luar kendali aku, di luar ekspektasi aku, kayak bener-bener sesusah itu. Terus juga tuh kayak aku ngerasa kayak tugas-tugas tuh aku tuh bingung ngerjainnya gimana Kak. Kayak aduh ini tugasnya tuh gimana ya cara ngerjainnya. Cuma tuh jadi aku selalu mikir cara ngerjain tugas tapi nggak pernah aku lakuin karena aku bener-bener udah di tahap bingung, stres dan kayak capek gitu kalau setiap inget tugas itu. Gitu. Kayak setiap ingat tugas tuh udah ngerasa kalau ih capek banget deh aku ini gitu ya, atau mungkin karena memang kebanyakan tugas juga, atau bisa jadi itu faktornya gitu ya. Iya, karena tugas tuh kayak udah tiap hari ada aja Kak nambahnya. Jadi kayak harusnya dikasih tugas itu belum sempet kesentuh, Selasanya udah ada lagi, belum sempet kesentuh yang Senin sama Selasa, Rabunya ada lagi, Kamis juga ada, kayak nambah terus gitu Kak. Oke, kalau misalnya dari matkul semester sebelumnya gitu sama semester 4 ini, apakah dia bertambah atau memang dia tetap segitu? Tapi memang mungkin bobotnya aja ya, SKS-nya bertambah gitu. Kalau matkul tuh kayaknya memang bertambah ya Kak, dan SKS-nya juga nambah. Cuma ya tadi makin susah, makin bener-bener di luar kemampuan aku gitu. Aku rasanya kayak ih ini kok susah banget sih, kok beda banget ya sama semester kemarin. Aku selalu kayak ngerasa kayak gitu. Oke, aku ngerti banget itu. Jadi kita tuh kayak ngerasanya tuh wah udah naik level nih gitu, dari semester 1, semester 2, semester 3, bahkan nih sampai semester 4 Luna tuh udah culture shock kayak wah kok kayak gini nih gitu ya semester 4-nya gitu. Terus juga belum lagi masa peralihan Luna dari kampung ya pastinya. Luna ngekos kan ya di sini. Nah, dari kampung kos, belum lagi kita masih rindu dengan orang di rumah gitu kan. Keluarga di rumah gitu. Pernah nggak sih kayak Luna gara-gara tugasnya banyak gitu terus mikir kayak aku pengen pulang deh gitu, kayak pengen beneran ketemu sama orang tua aja gitu di rumah gara-gara tugas stres banget gitu. Iya, jujur aku memang kayak gitu Kak. Jadi kayak aku udah saking stresnya aku, saking capeknya aku kayak aku langsung ngechat nih ibu aku, Bu, aku besok pagi mau pulang, aku udah nggak tahan di sini, aku stres banget Bu, aku nggak tahu gimana caranya biar stres aku hilang. Aku sampai bilang kayak gitu ke ibu aku. Oke, itu wajar sekali sih Luna, perasaan yang seperti itu. Mungkin karena kita tuh juga bingung ya mau melampiaskannya tuh ke siapa nih, lagi stres nih. Mungkin kalau teman-teman kita nggak yang mungkin berpengaruh juga gitu ya untuk kita cerita akan kayak kita tuh lagi bingung nih, kita lagi stres nih, tapi ya pulangnya juga tetap ke keluarga gitu ya, sebelumnya ke keluarga gitu. Terus juga kan tadi kan tugas kuliahnya Luna kan tadi disebutkan banyak banget gitu ya. Jadi kamu tuh ngerasa tugas kuliah kamu tuh sangat banyak dan terus berdatangan seperti itu kan ya? Iya bener Kak, kayak gitu. Oke, kalau untuk deadline tugas tuh apakah dia jauh kah atau memang berdekatan? Nah justru itu Kak, deadline tugas tuh ya ampun Kak, dikit banget. Kayak aku dikasih tugas hari Senin, deadline-nya Senin depannya. Oke, 1 minggu gitu ya? Iya, terus yang besok pas Selasa, di deadline-nya Selasanya. Mana itu tugasnya yang bener-bener berat, bener-bener yang kayak ini seharusnya tuh 2 minggu, kenapa jadi cuma seminggu dikasih waktunya. Aku selalu kayak ih ini apa sih kok kayak gini ya, kayak gitu Kak. Oke, jadi faktor Luna tuh menunda tugas ataupun mungkin stres karena tugasnya tuh karena waktu yang menurut Luna kurang panjang gitu ya. Mana di setiap mata kuliah tuh pasti kan berbeda-beda ya tugasnya. Oke, jadi itu membuat kamu merasa tertekan gitu karena memang waktunya tuh sedikit, ibaratnya sempit banget deh ini waktu gitu. Iya bener Kak. Panik gak sih Luna kalau misalnya tiba-tiba mikirin tugas atau lagi ngerjain tugas gitu? Iya Kak, aku kayak yang misalnya nih Kak, aku lagi scroll TikTok ya, terus aku tiba-tiba inget ada tugas, aduh kataku, aku langsung kayak ih kok
tugas ini aduh belum dikerjain lagi atau gimana, aku langsung kayak panik sendiri. Terus aku langsung kayak ngechat temen-temen aku nih kayak kamu udah belum ngerjain tugas yang ini, kamu udah belum. Terus kalau misalnya kayak temen aku jawabannya udah, aku langsung kayak aku nanya, kak kamu gimana ngerjain ini, please kasih tau aku, jelasin ke aku nggak ngerti, aku gituin kak. Terus kalau misalnya kayak temen aku belum ngerjain juga, pasti aku nanya kayak kamu ngerjainnya kapan, please barengan ngerjainnya biar aku udah temenin, biar aku nggak males lagi, kayak gitu sih kak. Jadi di sini Luna membutuhkan juga gitu ya sosok seorang teman yang mungkin bisa diajak kerja sama bareng gitu, ataupun mengerjakan tugas bareng, terus juga mau mendapatkan arahan dari teman-temannya gitu. Iya, kayak gitu kak. Oke, berarti di sini memang Luna membutuhkan partner yang mungkin bisa reminder ke Luna gitu ya. Oke, waktu kamu menunda tugas nih, biasanya Luna melakukan apa sih selain yang tadi scroll itu? Kalau aku tuh kalau misalnya menunda tugasnya, aku kayak main sih kak, kayak aku bosen di kos nih, terus aku kayak keluar yuk, ngajak temen aku gitu, udah main keluar. Terus kadang-kadang juga kayak itu aku scroll, kadang-kadang aku tuh tidur kak, karena saking stresnya itu aku tidur. Terus juga ya kebanyakan tuh kadang-kadang malam aktivitas yang ngabisin waktu yang jadi waktu sia-sia gitu loh kak. Aku sadar sih di situ. Oke, Luna merasa sadar di situ, dan meskipun memang Luna lagi berada di situasi yang lagi gak ngerjain tugas, tetap kepikiran gitu ya. Iya, kayaknya mau makan kepikiran tugas, mau tidur kepikiran tugas, mau mandi kepikiran tugas, kayak pikiran aku tugas semua kak. Oke, bahkan lagi istirahat pun ya, kalau kepikiran tugas gitu, iya, pernah tenang kalau misalnya mau istirahat gitu. Kayaknya tugas tuh betah banget di pikiran aku gitu sih. Oke, nah kalau kamu merasakan perasaan yang tadi gitu, perasaan yang sering muncul saat itu tuh kayak gimana sih? Panik sih kak, jujur. Aku panik kayak, aduh belum, memang tugasnya susah, gimana yang kerjainnya, kayak gitu. Terus juga kayak yang, aduh stres banget nih, capek banget, bisa nggak ya ngerjain tugas, kayak gitu juga kak. Terus kadang-kadang kayak yang, males lah, udah besok lagi tugas itu, kayak gitu. Udah selalu berandai-andai juga kan, kayak misalnya selalu berangan-angan, aduh gimana ini tugasnya gitu ya, tapi bingung juga mau ngerjain juga, akunya malah mungkin belum bersedia juga untuk mengerjakan, justru malah jadinya menunda-nunda tugas gitu kayak kan. Iya kayak gitu kak. Oke, kalau misalnya nih Luna pada akhirnya lagi step mengerjakan tugas gitu, kamu takut nggak sih atau cemas kayak benar nggak ya tugas aku ini? Sebenarnya aku iya sih kak, kayak aku mikir, aduh ini ngerjainnya bener gak ya, maksudnya sesuai sama yang diminta dosen gak ya, atau sama kayak temen-temen lain gak ya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, maksudnya kan semua manusia bisa salah ya kak. Ya, jadi kayak ya udahlah, yang penting ngumpul, kayak gitu sih aku kak. Iya benar banget, apalagi kan kalau kita lagi di perkuliahan tuh, kita tuh kalau misalnya salah tuh nggak apa-apa banget Luna, karena kan itu adalah sebagai proses kita untuk lebih maju, lebih tahu lagi gitu kan ke depannya kesalahan kita apa, terus tuh kita bakal memperbaiki kan pastinya ke depannya gitu. Jadi mungkin itu ya, seperti itu ya ketakutan yang selama ini Luna pikirkan gitu, takut salah juga, iya makanya Luna sering menunda tugas itu. Nah biasanya nih pikiran apa sih yang Luna pikirkan gitu kalau lagi overthinking gitu? Aku tuh kalau lagi overthinking ya kak, aku mikir kayak, gimana ya kalau misalnya semester ini tuh nanti jadi anjlok nilainya, kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kayak, aduh kira-kira nanti kalau misalnya nilai anjlok, orang tua bakalan kecewa nggak ya, kayak gitu. Terus juga aku mikir kayak, aduh ini sebenarnya takut sih kalau misalnya aku nggak ngerjain tugas terus tiba-tiba dimarahin dosen, kayak gitu kak. Oke, jadi Luna juga masih ada nih rasa takutnya gitu ya kalau misalnya nilainya bakal anjlok atau mungkin ngecewain orang tuanya gitu kan. Jadi pikiran tuh mengarah ke kemungkinan yang memang nggak selesai gitu ya di pikiran Luna. Jadi mungkin takut Luna hasilnya tuh bakal buruk, terus juga merasa Luna gak mampu mengerjakan tugas itu gitu ya. Iya. Jadi itu kan membuat kita menjadi tertekan gitu ya. Makanya tadi muncul stres gitu yang Luna ceritakan tadi kan. Iya kak. Nah perasaan itu Luna pernah merasa kayak down banget deh, aku ngerasa down banget gitu ya. Nah perasaan down itu biasanya kamu merasakannya tuh kayak apa badan kamu jadi lemas ataupun gimana gitu? Itu aku ngerasa down tuh efek dari down aku tuh ya kak. Aku kayak tiba-tiba nangis kak. Aku suka tiba-tiba nangis kayak yang, aduh kok ini ngapa sih kayak gini banget tugasnya. Aku tuh kayak udah jauh dari
orang tua tugas kayak gini bikin stres, terus kayak yang aku di sini aku sendiri kayak ih ngapa ya, kayak apa serba sendiri kayak gitu sih Kak. Tapi jujur aku memang ya aku nggak melupakan teman-teman aku juga ya, tapi kan namanya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sendiri pasti kita selalu ngerasa kesepian ya Kak. Iya. Jadi aku kayak ya itulah, harus selalu ngerasa sendirian. Terus juga badan aku tuh kayak ini Kak, pegel-pegel gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi memang setiap aku yang down gitu aku jadi pegel-pegel badan aku, walaupun aku nggak habis melakukan aktivitas yang berat tapi pasti pegel-pegel kayak gitu. Oke, jadi lebih sensitif gitu ya. Makanya tadi itu Luna bilang menangis itu karena memang perasaannya lagi sensitif juga. Terus juga mungkin Luna kehilangan semangat gitu, jadi merasa lelah gitu kan. Iya. Luna rasakan gitu. Itu membuat memang membuat Luna itu semakin sulit gitu untuk memulai yang mungkin kegiatan yang memang harusnya Luna lakukan gitu kan. Iya. Nah, sejak kapan sih kamu merasa kondisi seperti ini? Sejak awal masuk semester 4 sih Kak. Aku mau nanya, pernah nggak sih Luna kayak merasa bersalah gitu sama diri Luna sendiri? Aku nggak ngerjain dari awal aja gitu, jadi kan aku biar nggak keteteran nih tugasnya gitu. Jujur ya Kak, aku benar sering banget ngerasa bersalah kayak gitu. Bahkan tiap hari sih, kayak aku mikir gini, kenapa ya aku tuh bisa scroll TikTok, aku bisa main, aku bisa tidur, aku bisa makan, aku bisa ngabisin waktu, buang-buang waktu, tapi tugas aku keteteran. Aku selalu mikir kayak gitu, kayak tahu gitu kan waktu yang aku buang sia-sia itu mending aku kerjain tugas aja. Oke, tapi tuh terulang lagi Kak, kayak gitu terus siklusnya aku tuh. Tapi bagus sekali sih, maksudnya Luna menyadari gitu ya apa yang Luna lakukan itu kenapa ya kayak gitu, bertanya gitu ya. Jadi seperti terjebak di dalam beberapa kondisi gitu ya. Iya. Kalau kamu melihat kondisi ini nih, menurut Luna apa sih yang paling membuat semuanya terasa semakin berat gitu? Dari tugasnya ya Kak, aku tuh ngerasa berat kayak jenis tugasnya sih Kak. Misalnya nih, aku dikasih tugas video, Oke. terus aku langsung kayak tugas video itu tuh susah, terus kayak pasti buatnya perlu teman kan. Aku langsung kayak udahlah tunda aja kayak gitu. Aku jadi kayak yang udah malas duluan ngeliat jenis tugas itu, kayak apaan sih tugas kayak gitu. Tapi kalau misalnya tugasnya kayak aku ngetik di Word, terus aku buat PPT atau mungkin aku bantuin teman bikin makalah di tugas kelompok gitu ya Kak, aku oke aja sih, maksudnya langsung aku kerjain, nggak kayak tugas video itu. Jadi itu tuh aku nunda-nunda itu tergantung tugasnya sih Kak, karena kondisi aku saat ini yang aku tumpuk tugasnya itu tugas video itu. Jujur Karena memang jenis tugasnya memang kamu nggak suka gitu, atau mungkin bukan passion kamu deh di situ, tapi tetap harus melakukan gitu. iya. Oke, itu jadi banyak tugas atau kesulitan mengatur waktunya juga gitu kan, akan membuat kamu tuh merasa semakin kewalahan gitu ya. Apalagi ditambah kamu tuh nggak suka nih tugas ini gitu. Seperti tadi kan atau kayak PPT atau membuat Word gitu, mungkin memang Luna suka ya, dan memang di bagian itu memang kamu lebih mampu gitu ya. Iya bener Kak. Oke, jadi udah selesai. Yes, dikit lagi nih. Lanjutan. Oke, semuanya berantakan dia tuh nggak senang. Oke, jadi Luna juga merasa kayak kesulitan gitu ya mengontrol semuanya gitu ya rasanya. Bener Kak, sulit banget sih memang buat ngontrol, apalagi ngontrol diri aku ya. Susah. Jadi ngerasa cemas sendiri gitu ya, yang kayak tadi Luna bilang gitu. Yes. Biasanya. Oke, kalau misalnya nih Luna lagi ngerasa dikejar-kejar nih sama waktu gitu, biasanya tuh paling terasa di momen seperti apa sih? Pas lagi ngapain gitu? Aku rasa itu di momen ini sih Kak, lagi ini ngerjain tugas. Jadi kayak aku nih ada tugasnya tuh deadline-nya udah nanti malam, tapi aku baru ngerjain jam 8. Itu tuh jam 8 malam ya Kak, ini ya Kak. Itu langsung kayak aduh sumpah ini kayak gimana nih, aku harus cepat selesai pokoknya nih, aduh jangan sampai lewat deadline kayak gitu. Itu aku langsung kayak kejar-kejaran sama waktu, kayak aduh pokoknya aku harus lebih cepat nih daripada waktunya itu habis kayak gitu kan. Oke, jadi ngerasa dikejar-kejar waktu banget nih, meskipun memang sadar gitu kan, wah iya sih deadline-nya malam nih jam 12 gitu, tapi aku ngerjainnya baru jam 8 gitu ya. Oke. Itu wajar banget sih kalau misalnya kamu ngerasa dikejar-kejar waktu gitu kan. Nah, abis itu kan itu membuat kamu tuh semakin panik gitu ya. Iya. Jadi kayak mungkin sampai kamu kehilangan fokus mungkin ya, kalau misalnya
gara-gara merasakan dikejar-kejar waktu itu ya. Iya, jujur iya benar Kak. Oke, nah apa sih yang biasanya membuat kamu sulit untuk fokus gitu saat mengerjakan tugas selain dikejar-kejar waktu itu? Notif dari HP sih Kak. Notif dari itu. Jadi kayak jadi kayak aku lagi ngerjain nih Kak di laptop ya Kak. HP itu aku taruh di samping. Terus ada notifnya notif kayak TikTok gitu ya. Misalnya kayak teman Anda memposting ulang gitu. Aku langsung kayak pencet, aku scroll TikTok juga. Langsung fokusnya teralihkan gitu ya. Iya. Karena ada HP itu. Bener, aku langsung refleks scroll TikTok Kak, dan itu masih kalau misalnya scroll TikToknya cuma 5 menit oke lah ya. Dan kadang-kadang tuh aku tuh kayak scroll TikToknya tuh bisa sampai setengah jam sendiri Kak. Terus aku baru lihat, oh iya lagi ngerjain tugas gitu. Aku lupa, bener kayak sering ke distract jujur. Oke, ke distract oleh sosial media gitu, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Jadi pikiran tuh nggak hanya fokus ke tugas, tapi oh ini nih ada sosmed yang harus aku lihat gitu ya. Iya bener Kak. Oke, itu membuat kamu justru kayak wah aku harus ngeliat nih gitu kan. Nanti dulu deh tugasnya gitu ya, berarti kayak gitu ya. Iya bener loh Kak. Kayak selain tugas itu sendiri gitu ya, apakah ada hal lain yang membuat kamu mungkin ngerasa kamu harus merubah diri kamu gitu? Apakah kamu pernah merasakan seperti itu juga? Kalau hal lain yang harus merubah diri apa ya Kak? Mungkin kayak ini sih Kak, apa nilai di akhir nanti. Oke. Aku pikiran kayak, oh iya nanti kalau misalnya aku malas-malasan, aku sering telat ngumpul gini, ini pasti nilai aku anjlok. Itu aku langsung kayak, oh jadi berarti aku nggak boleh kayak gini. Nah itu aku langsung kayak berubah Kak. Tapi kalau misalnya aku udah lupa sama kata-kata aku yang ngomong gitu, aku mulai lagi Kak, mulai kayak nunda-nunda tugas lagi gitu sih Kak. Aku juga heran sama diri aku jujur. Oke, nah tapi nih kita mau mengulik lagi nih, harapan seperti apa sih ya yang memang mungkin kamu pengen lakukan gitu terhadap diri kamu, istilahnya tuh kayak kamu pengen loh diri kamu tuh seperti ini gitu. Gitu gimana sih? Aku pengen tahu deh. Aku pengen diri aku ini sih Kak, lebih fokus sama yang jadi tujuan aku sekarang, gak gampang ke distract itu ya sih. Karena mungkin kalau misalnya aku punya apa kepribadian aku yang itu gitu ya, mungkin aku lebih ini sih kayak nggak nunda tugas lagi gitu. Kayak cukup itu aja. Oke, lebih pengen terstruktur gitu ya, kayak habis ini ngapain, harus mencapai ini itu gitu ya. Iya, jadi kamu pengen hasil yang baik juga kan pasti untuk diri kamu, terus juga pengen mengerjakan tugas tepat waktu pastinya. Dan cerita-cerita kamu tadi tuh sebenarnya kamu pengen gitu ya ngerjain tepat waktu dan gak terburu-buru waktu gitu. Terus juga kayak pengen mengerjakan tugas itu sesuai dengan standar yang kamu harapkan gitu ya. Pengen nilainya baik gitu kan, pengen IPK-nya lebih baik atau konsisten gitu kan. Apalagi ditambah tadi Luna menyebutkan ingin membahagiakan keluarga yang pastinya juga pengen memenuhi ekspektasi keluarga juga gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya standar yang cukup tinggi sih untuk diri kamu, dan aku juga yakin pasti Luna juga bisa mencapai itu gitu. Nah nih, apakah Luna ini juga membandingkan diri Luna dengan teman-temannya, pernah gak sih? Pernah sih Kak, ya pasti pernah lah ya. Aku kayak ngeliat ada temen aku yang rajin gitu. Aku selalu mikir kayak, ih ini enak banget nih orang rajin, pasti hidupnya terstruktur, terus fokus gitu kan. Tapi tuh aku langsung kayak yang pengen sih, memang pengen kayak gitu. Cuma aku selalu kayak yang udah nih aku sehari 2 hari aku bisa tuh kayak gitu, tapi kembali lagi ke asal aku Kak. Kayak jadi kayak mungkin susah ya buat aku untuk konsisten sama yang terstruktur tadi. Terus juga ini aku sering banding-bandingin sama temen aku yang mungkin dia cepat ngumpulin tugasnya Kak. Jadi kayak tugasnya dikasih nih pagi, tapi dia sore udah ngumpulin. Aku langsung kayak, ih orang ini nih keren banget, kayak gitu, gercep banget gitu ya. Kayak ih sumpah ini pengen banget sih jadi kayak dia, kayak gitu sih Kak jujur. Jadi tuh kayak apalagi melihat mereka tuh tugasnya udah selesai duluan gitu, jadi mungkin kadang kamu membandingkan gitu ya, aku juga kok aku belum selesai gitu, kok dia udah selesai aja gitu ya. Iya. Jadi itu cukup membuat Luna ngerasa kalau Luna tuh tertinggal gitu ya. Nah ketika kamu merasa kayak mungkin kok aku tertinggal ya gitu, nah apa sih yang Luna rasain terhadap diri Luna gitu? Aku rasa kayak ngapa ya, maksudnya kok orang-orang bisa
kayak gitu, tapi kok aku enggak ya. Tapi terus aku mikir lagi, sebenarnya aku tuh bisa kayak gitu, cuma memang aku yang nggak konsisten kak, gitu sih. Aku Jadi ya selalu apa ya sadar lah kak sama diri aku nih kayak gimana gitu sih. oke, jadi ini kayak kamu meragukan kemampuan diri kamu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kayak kita juga sebenarnya harus percaya diri kalau kita tuh bisa gitu loh, kayak selagi kita memang belum mencobanya gitu, Iya. kita coba aja nggak apa-apa gitu. Dan yang tadi kamu bilang membandingkan itu tuh bisa banget untuk jadi motivasi loh untuk Luna sendiri, kayak poin motivasi banget, kayak wah dia udah ngerjain tugas, oh, aku juga bisa nih, pengen nih kayak dia. Mungkin memang nggak yang spontan ya, atau nggak yang langsung konsisten, karena kan kita juga setiap progres kita tuh akan bertahap dan gak yang langsung instan langsung berubah gitu ya, langsung konsisten gitu, pastinya juga ada tahapan-tahapannya gitu. Iya. Ya, jadi kuncinya tuh memang mungkin Luna harus percaya diri dulu, percaya sama diri Luna bisa gitu kan melakukan hal seperti itu, seperti yang temannya Luna lakukan. Nah, Iya. kalau Luna perhatikan lagi nih, ini seperti pola yang berulang ya. Kamu tadi merasa cemas, terus juga lalu menunda, terus juga nanti Luna pikiran tuh panik gitu kan. Kamu menyadari nggak sih pola itu? Dan selalu berulang gitu. Sadar banget sih kak, aku kayak ini mah emang ini pola aku yang kayak gini. Sampai orang tua aku tuh, ibu aku ya, ngomong kayak kamu tuh omongan doang berubah, itu benar akhirannya adalah lagu lama. Ibuku selalu ngomong kayak gitu. Jujur kak, Mungkin itu juga ibunya tidak terlalu serius juga ya bicara seperti itu, Luna, jadi nggak apa-apa. Tapi kamu kan yang penting nih di sini menyadari gitu ya, pola yang terjadi itu tuh berulang gitu. Nah, kamu merasa sulit nggak sih untuk keluar dari pola itu? jujur sulit sih kak. Kayak ya tadi yang aku omongin tuh ya kak, aku selalu awalnya kayak udah nih, aku udah bagus nih ya, maksudnya udah bisa lah hidup terstruktur gitu. Nah nanti cuma sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan, akhirnya aku kembali lagi ke pola lama aku itu. Oke, jadi seperti terjebak di dalam satu pola yang mungkin memang susah gitu ya untuk kita keluar dari pola seperti itu gitu ya. Iya bener banget kak. Ya, jadi mungkin rasa takut itu muncul sebelum kamu mulai mengerjakan, berarti ya, sebelum mulai mau mengerjakan sesuatu itu, baik apapun itu ya. Oke, jadi itu seperti rasanya tuh menghambat langkah pertama kamu gitu ya untuk selanjutnya. Iya bener kak. Kalau kamu ingat nih, pernah nggak sih kamu berada di kondisi ini sebelumnya gitu, sebelum kamu kuliah gitu, pernah nggak sih? Kondisi kayak gini ya kak? Nggak pernah sih jujur. Oke. Baru semenjak kuliah, mungkin semenjak semester 4 aja kak, aku ngerasain kayak gini nih. Oke, yang bener-bener kamu ngerasa berat gitu ya, sampai pengen kamu mungkin datang ke sini, bener-bener kamu ngerasa memang mungkin ini berat banget nih gitu ya. Iya bener kak. Kan itu kan jadi kamu ngerasa ada tekanan gitu yang harus kamu hadapi. Oke. Pengen nih mengeksplor dirinya Luna sedikit ya. Nah, kalau misalnya kamu tuh lagi kebingungan gitu dengan diri sendiri, itu maksudnya apa sih? Kayak gimana sih maksud kamu bingung sama diri kamu sendiri? Maksud aku bingung, jadi kayak aku tuh bingung sama diri aku, lebih ke kayak yang ini gimana sih, kok aku tuh maunya apa ya? Aku kayak gitu kak, aku selalu bilang ke diri aku sendiri, aku tuh sebenarnya maunya apa ya? Kayak aku tuh ngerjain tugas males, terus juga kalau misalnya pas udah ditunda tugasnya aku suka panik sendiri. Itu kan kayak bikin bingung ya kak. Itu sih jujur aku benar-benar bingung sama diri aku, kenapa diri aku tuh kayak gitu. Oke, jadi tuh kamu sebenarnya ada keinginan gitu ya untuk mengerjakan tugas, tapi memang mungkin tindakan kamu tuh gak mengikuti apa yang pengen kamu lakukan gitu ya. Iya, segreget sendiri gitu ya. Kak, jadi otak sama tubuh aku nih gak sinkron ngejalaninnya. Itu membuat kamu ngerasa kayak bertentangan dengan diri kamu sendiri gitu ya. Nah, di satu sisi gitu kan kamu ingin mengerjakan tugas, di sisi lain kamu tuh memang gak gerak gitu ya. Nah, menurut kamu apa sih yang terjadi di momen itu? Di momen itu aku lebih mungkin ini apa, maksudnya kayak lebih milih ngelakuin apa gitu ya kak. Aku lebih milih ini sih kak, kayak
tidur atau scroll TikTok gitu. Iya, kayak tadi yang Luna sebutkan itu gitu ya. Iya. Tapi kan kadang kayak gitu tuh ngerasanya lelah juga ya, kayak scroll mulu tuh aku capek gitu, tapi aku gak gerak juga gitu ya. Iya bener banget Kak, bingung sendiri kan jadinya. Terus juga kayak takut juga nih tugas-tugas nggak selesai. Kalau misalnya kita fokus ke rasa takutnya Luna gitu, apa sih yang paling Luna takutin yang sebenarnya gitu? Aku lebih takut tuh itu sih Kak, nilai di akhir aku nanti yang anjlok, takutnya anjlok itu, tapi jangan sampai lah ya Allah. Iya bener banget, jangan sampai banget itu nilai anak itu kayak hanya overthinking banget sih Iya. sebenarnya itu. Kayak pasti juga kan pemikiran itu kan berulang-ulang juga ya, aduh gimana ini gitu, karena overthinking itu gak enak banget sih sebenarnya. Iya Nah, bener. kalau misalnya tadi kan kita mengeksplor pikiran Luna gitu ya. Kalau dari fisik nih, apa sih yang kamu rasain gitu kondisi sekarang mungkin? Kalau kondisi sekarang jujur memang lagi ini ya Kak, sehat ya Kak, tapi mungkin kayak pegel-pegel dikit aja. Tapi kalau misalnya kayak yang aku lagi di tahap yang capek banget itu tuh, aku lebih bisa kayak lemes banget gitu loh Kak, kayak orang puasa gitu. Jadi kayak yang ya Allah, kayak udah makan, udah minum, maksudnya udah bener-bener tidur gitu ya, itu aku kayak capek, lemes aja gitu. Oke, jadi itu berdampak banget gitu ya ke diri kamu gitu. Kayak semakin gak nyaman juga deh nih aku gitu ya. Bener banget Kak. Oke, dengan semua yang kamu alami nih dari yang kamu ceritakan tadi gitu. Nah, kamu gimana sih melihat diri kamu yang sekarang gitu ya, udah berani bilang gitu kalau misalnya kamu pernah kayak gini gitu. Tapi kamu juga mau lo kayak gini gitu, mau lo berubah gitu. Nah, gimana sih? Jujur Kak, aku sekarang ngeliat diri aku tuh kayak sebenarnya nih aku nih bisa, tapi ya itu ya, kayak mungkin memang belum ada hal yang bikin aku konsisten buat ngelakuin itu. Terus mungkin ada kayak satu sisi yang nggak baik dalam diri aku yang bikin aku malas ngelakuin kayak gitu, itu sih Kak mungkin. Oke, jadi kamu juga mungkin memang sebelumnya kamu ngerasa kayak kamu tuh nggak bisa gitu ya, kamu tuh ngerasa kayak aku takut nih mulai ini gitu. Tapi kan makin lama juga kamu akan merasa yang kayak wah ternyata aku bisa lo nyoba gitu, aku bisa lo bereksplor gitu ya. Iya. Nah, kayak masa lalu lama banget sih. Kalau dibandingkan dengan yang lain juga karena sama-sama ketika kamu mengatakan gagal. Nah, sekarang kamu jadi gagal menurut kamu ketika kamu oke coba ya ketika kamu Luna capek. Luna, nah kalau misalnya kamu tuh tadi kan ada mention yang kayak takut gagal gitu ya. Kalau misalnya kamu mengatakan gagal gitu ke diri kamu sendiri, apa sih arti gagal itu menurut kamu? Menurut aku ya Kak, kayak mungkin lebih ke yang gak bisa capai ekspektasi aku di awal sih. Kayak aku kan pasti punya ekspektasi kayak oh ini seharusnya semester ini dapat segini nih, seharusnya dapat segini nih. Nah mungkin menurut aku gagal tuh kayak nilai di akhir Kak, kayak lah kok cuma segini ya, kok beda ya sama ekspektasi aku. Terus juga mungkin kayak pas ngerjain tugas sih Kak, kayak nilai ya mungkin kayak ini seharusnya gede nih, udah ngerjainnya niat banget. Terus pas tiba-tiba pas selesai tugas dinilai kayak lah kok cuma segini sih, kayak gitu sih Kak. Jadi berekspektasi dengan diri sendiri, berekspektasi gitu ya, terus kayak gak sesuai nih, terus kamu ngerasa kecewa juga sama diri kamu sendiri, terus merasa gagal. Sebenarnya itu mungkin itu persepsi dari kamu gitu ya, tapi sebenarnya tuh Luna gak gagal karena Luna itu udah mencoba gitu ya. Justru mungkin kalau misalnya kita gagal tuh adalah ketika kita tuh belum mencoba gitu ya. Justru karena sebenarnya juga kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan kita loh. Kita udah berani nyoba loh gitu, dan itu sangat keren sekali Luna. Kayak langsung akhir mana ya? Jadi kan kayak gitu kamu tuh ngerasa kayak terlalu keras sama diri kamu sendiri gitu ya. Nah, di satu sisi kamu tuh menyadari gitu, tapi di sisi lain kamu belum tahu nih harus dari mana untuk berubah gitu ya, untuk mau merubah diri kamu biar lebih konsisten gitu. Iya, bener Kak. Kalau misalnya nih kamu ngerasa stuck gitu, biasanya kamu melakukan apa? Kalau aku ngerasa stuck, aku biasanya nge-chat temen-temen aku sih Kak, kayak mungkin ngebahas yang tentang
kalau aku pikir gitu ya kak, kayak tugas gitu, aku nanya temen aku nih, kamu kayak udah belum? Terus kalau misalnya belum nih, pasti kayak ya temen aku juga untungnya kayak kak, menurut aku seneng sih punya temen kayak mereka. Jadi kayak mereka juga ikutan ngajak kayak ayo kerjain gitu loh, kayak maksudnya kamu jangan males-malesan, ayo ngerjain sama kami gitu. Jadi itu tuh mungkin bisa bikin perasaan apa ya, perasaan kayak malas nge-stuck aku berhenti di titik itu tuh kayak bikin aku ini lagi sih, punya tujuan lagi sih. Oke, jadi tuh dengan hadirnya teman-teman yang memang sesuai gitu ya dengan kriterianya Luna tuh kayak membawa energi positif juga gitu ya untuk Luna. Iya benar. Oke. Nah, kalau misalnya nih Luna lagi merasakan kesulitan berpikir jernih gitu, nah biasanya yang terjadi pada tugasnya Luna itu ya gimana tuh? Apa memang terlantar saja kah tugasnya atau gimana? Jadi terlantar sih kak. Kayak aku udah mikir yang berat-berat nih, terus kayak mulai tugas kayak ya udahlah kamu besok aja ya aku kerjainnya. Aku selalu ngomong sama tugas kayak gitu. Kayak ya udah deh, tunda besok aja deh ya gitu. Iya. Nah, jadi tuh kan seperti ada suara dalam diri Luna kayak ya udah deh nanti aja tugasnya gitu kan, kayak mungkin ragu-ragu juga gitu kan, seperti yang mungkin kamu meragukan kemampuan kamu juga gitu ya, mungkin kamu ngerasanya seperti itu. Iya. Oke, itu membuat kamu tuh mungkin semakin sulit untuk memulainya. Nah, ketika kamu menyadari ada suara itu kayak misalnya kamu ragu sama diri kamu sendiri, biasanya Luna melakukan hal seperti apa? Kalau aku ragu sama diri aku sendiri kak, mungkin aku lebih ke kayak nyari motivasi gitu sih kak, nyari kata-kata motivasi sebenarnya. Kayak ya contohnya kayak kata-kata yang kamu tuh nggak gagal, mungkin belum waktunya aja gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya sambil yakin diri aku juga sih, kalau misalnya ya aku tuh yakin, aku tuh harus yakin kalau misalnya aku tuh bisa, cuma memang belum aja gitu. Itu sebenarnya bagus banget kayak mungkin itu caranya Luna untuk memotivasi dirinya Luna gitu kan. Nah, kalau kamu melihatnya sekarang nih, jadi kamu sekarang menurut kamu pikiran itu tuh selalu benar atau belum tentu benar sih? Kamu ragu-ragu atau kamu takut gak bisa gitu? Justru malah nggak bener sih kak, karena jujur memang aku sebenarnya dari SMA ya kak sering kayak ngerasa ragu sama diri aku sendiri. Cuma setiap lihat hasilnya gimana, itu tuh kayak loh ternyata nggak seburuk yang aku pikirin gitu. Jadi kayaknya mungkin statement aku yang ragu sama diri aku sendiri tuh nggak bener sih. Jadi kamu ngerasa kayak belum tentu benar loh gitu ya. Kamu merasa bahwa pikiran itu tuh ya memang gak selalu benar gitu. Buktinya juga kamu bisa melewati semua itu gitu. Terus juga sampai berada di tahap perkuliahan loh, itu keren banget. Iya. Itu dan langkah yang bagus sekali gitu. Kalau kamu nih tidak langsung mempercayai pikiran itu, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Misalnya berarti aku lagi di down juga ya kak. Ini tuh ya aku mungkin kayak bisa nangis sih kak, kayak kenapa ya masalah aku tuh kayak gini banget gitu sih. Lebih ke nangis sendiri aku sendiri, kenapa itu. Terus aku kayak ngomong sama diri aku sendiri kayak bisa nggak ya sebenarnya ngelakuin itu, lebih kayak gitu sih kak. Kalau misalnya memang aku benar-benar nge-down dan aku lagi nggak percaya sama diri aku sendiri gitu. Jadi kan kamu pengen juga gitu kan, karena kamu down tadi terus nangis, terus punya pikiran yang kayak kamu mau lebih konsisten gitu, mau berubah dan juga kan dan itu tuh mungkin bakal terdengar ringan ya untuk kamu, kayak aku bisa loh gitu, aku mau nyoba gitu ya. Nah, menurut kamu langkah kecil seperti apa yang bisa kamu lakukan sih ke depannya untuk mengubah itu? Kalau langkah kecil aku sih mungkin kayak lebih ke yang tadi sih ya kak ya, gak buang-buang waktu aku dengan sia-sia itu tadi. Jadi kayak daripada aku scroll TikTok gak jelas, daripada aku main-main gak jelas, mending aku ngerjain tugas gitu sih. Atau mungkin kalau misalnya bisa nih aku ganti dengan main sama teman-teman, jadi ngerjain tugas bareng teman-teman gitu kali sih. Ya perlahan tapi pasti gitu kan, meskipun memang gak harus spontan gitu, juga apa-apa gitu, di step by step aja gitu. Nah, jadi kan kamu ini tuh mau mengerjakan tugas tuh berarti
maksudnya kamu pengen ya udah fokus ngerjain satu dulu gitu ya, sampai selesai dulu gitu ya, baru mungkin tugas yang lainnya gitu kan. Dan itu mungkin bakal bisa membuat kamu lebih terarah gitu, tujuannya mau ngerjain tugas yang mana dulu gitu kan, harus yang mana gitu. Nah aku melihat kamu tuh kayak mulai menentukan nih tadi kan, kayak cara-cara kamu gitu yang pengen banget kamu lakuin ke diri kamu sendiri, dan ini bisa loh gitu, kamu udah mempunyai nih rencana-rencana yang pengen kamu lakukan gitu. Jadi lebih tenang gak sih kayak rasanya gitu ya? Iya Kak, bener banget. Oke, jadi kan tadi kamu bilang kayak lebih tenang gitu ya sekarang. Nah kalau misalnya nih aku rangkum dari yang kita bicarakan hari ini, itu kan kamu merasa mengalami stres karena banyaknya tugas kuliah, dan juga mungkin banyak tekanan-tekanan lain yang kamu bicarakan tadi, kamu ceritakan tadi gitu. Apapun ada deadline yang bersamaan, tugas yang bersamaan gitu, lalu muncul pikiran-pikiran nih yang membuat kamu tuh merasa nggak mampu gitu, dan sehingga kamu tuh jadi menunda tugas gitu terus, dan akhirnya tuh merasa semakin panik gitu kan. Dan itu bener banget sih, kayak membuat ngerasa aduh capek gitu ya. Iya bener. Oke, dan tadi kan kamu menyadari kan bahwa pikiran itu nggak selamanya benar gitu, nggak selalu kayak apa yang kamu pikirkan tuh nggak selamanya benar gitu. Serta kamu juga mulai menemukan nih tadi kan cara atau langkah kecil kamu gitu untuk merubah diri kamu menjadi yang lebih baik lagi, lebih terstruktur lagi gitu kan. Nah dari cara kamu menyadari pikiran itu sangat bagus sekali, dan itu wah sangat kayak dan itu mungkin akan membuat kamu tuh lebih grow up lagi gitu, akan membuat kamu lebih bisa bereksplor lagi gitu dengan pikiran-pikirannya pastinya positif gitu ya. Jadi di sini aku merasa kayak Luna juga udah bisa loh gitu menyusun nih step by stepnya Luna gitu untuk kedepannya nanti gitu. Aku mau ngucapin nih terima kasih banget ya Luna untuk berbagi cerita. Tapi Luna udah lega gak sih? Jujur lega banget sih Kak. Justru kayaknya aku sih ngucapin makasih banyak. Aku juga terima kasih banyak ya Luna udah terbuka nih. Kayak nggak semua orang itu tuh bisa gitu untuk menceritakan apa yang kalian dirasain, terus juga Luna nggak ragu-ragu gitu untuk bicara kalau Luna seperti ini seperti itu, dan akhirnya juga Luna bisa menemukan loh sendiri gitu. Kayak apa ya? Luna juga bisa membuat pikiran Luna tuh menjadi yang positif gitu, karena itu dari diri Luna sendiri. Luna mau berubah juga dari diri Luna sendiri, dan bisa loh tadi membuat solusi-solusi kecil gitu untuk diri Luna gitu. Nah aku seneng banget deh kamu akhirnya bisa gitu memahami diri kamu sendiri, terus juga kayak untuk menjadi diri kamu sendiri gitu kan. Nah ini kita akan bisa ya melanjutkannya lagi gitu di pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan Luna gitu ya. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Luna, terima kasih udah kesini, udah terbuka, udah sukarela juga tadi cerita dan hadir kesini gitu. Terima kasih ya Luna. Terima kasih banyak juga Kak. Hati-hati ya di jalan.